Selamat datang kembali di Misteri Nusantara, tempat kita ngebahas misteri-misteri seram, mitos, dan cerita horor dari seluruh dunia. Kali ini, kita terbang ke Jepang. Negeri Sakura ini bukan cuma terkenal sama anime dan teknologinya, tapi juga cerita-cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Siapin diri kalian ya, kita bakal bahas 5 urban legend Jepang yang bikin kalian gak bisa tidur. Oke teman-teman, bayangin nih. Kamu lagi jalan sendirian di malam yang sunyi, hanya ditemani oleh suara langkah kaki sendiri dan angin malam yang dingin. Lagi asik jalan sendirian malam-malam, tiba-tiba ada cewek cantik, rambut panjang pakai masker nyamperin kamu. Kamu mungkin berpikir, wah ada apa nih? Dia nanya, apakah aku cantik? Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang aneh di balik pertanyaan itu. Kayak pertanyaan biasa kan? Salah besar. Ini awal mula mimpi burukmu. Kamu mulai merasa ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk mundur. Kalau kamu jawab enggak, ya udah tamat riwayatmu di situ juga. Dia bakal ngeluarin gunting gede dari balik mantelnya, dan kamu bisa bayangin sendiri kelanjutannya. Serem banget kan? Nah, masalahnya kalau kamu jawab iya, dia bakal buka maskernya. Kamu mungkin berpikir, oh, dia pasti senang. Tapi, surprise! Mulutnya robek dari telinga ke telinga. Serem banget kan? Kamu pasti langsung merinding melihatnya. Dia bakal nanya lagi, apakah aku cantik? Kali ini dengan senyum yang mengerikan itu. Kamu mulai panik, nggak tahu harus jawab apa. Mau jawab apapun, hasilnya sama aja. Kamu bakal mati. Jawaban iya atau nggak akan menyelamatkanmu dari nasib buruk ini. Satu-satunya cara selamat, katanya sih jawab aja. Biasa aja. Atau kasih dia permen. Mungkin dia akan bingung dan pergi. Siapa tahu, dia lagi butuh yang manis-manis. Jadi, selalu bawa permen kalau jalan malam-malam ya, siapa tahu bisa menyelamatkan nyawamu. Jadi teman-teman, hati-hati kalau jalan sendirian malam-malam. Kamu nggak pernah tahu siapa yang akan kamu temui di jalan yang sepi itu. Tetap waspada dan selalu siap dengan jawaban yang tepat. Ingat, cerita ini bukan sekadar legenda urban. Banyak yang mengaku pernah bertemu dengan wanita bermulut sobek ini. Jadi, jangan anggap remeh. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk selalu berhati-hati. Sampai jumpa horor berikutnya. Iwasida, Stitsatwim. Sekarang kita bahas teke-teke. Hantu cewek yang ceritanya lebih sadis dari mantan yang mutusin lewat chat. Jadi, teke-teke ini dulunya cewek biasa. Sampai suatu hari, dia jatuh ke rel kereta dan terlindas. Yang bikin serem, tubuhnya terbelah dua. Sekarang dia gentayangan cuma dengan setengah badan, nyeret dirinya pakai tangan, sambil ngeluarin suara teke-teke. Bayangin aja suara itu di tengah malam. Katanya kalau kamu dengar suara itu, langsung lari sekencang-kencangnya. Soalnya kalau sampai teke-teke ngejar dan nangkep kamu, ya, sudahlah. Bab 3. Pernah ngalamin kejadian aneh di toilet umum. Mungkin kamu pernah merasa ada yang aneh, atau mendengar suara-suara yang tidak biasa. Tapi, di Jepang, ada cerita yang lebih menyeramkan dari sekadar suara aneh. Nah, di Jepang, ada sosok misterius yang dikenal dengan nama Akamanto. Sosok ini sering digambarkan sebagai pria berkerudung merah yang siap bikin pengalaman ke toiletmu jadi mimpi buruk. Jadi, ceritanya gini. Bayangkan kamu lagi di toilet umum, sendirian, di malam hari. Suasana sepi dan hanya ada suara gemericik air. Tiba-tiba dari bilik sebelah, ada suara yang bertanya, mau tisu merah atau biru? Suara itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang di bilik sebelah yang mengintai. Pilihan yang diberikan pun bikin bingung, kan? Tisu merah atau biru? Kamu mungkin berpikir, apa bedanya? Tapi jangan sampai salah pilih, karena setiap pilihan punya konsekuensi yang mengerikan. Kalau kamu pilih merah, siap-siap aja disiksa sampai berdarah-darah. Sosok Akamanto akan muncul dan menyerangmu dengan kejam, meninggalkan jejak darah di mana-mana. Kalau kamu pilih biru, nasibmu tidak lebih baik, kamu bakal dicekik sampai mati, wajahmu berubah menjadi biru karena kekurangan oksigen. Intinya, dua-duanya sama-sama horor. Jadi, apa yang harus kamu lakukan kalau menghadapi situasi ini? Gampang, tolak aja tawarannya. Jangan pilih merah atau biru. Dengan menolak tawaran tersebut, kamu bisa menghindari nasib buruk yang menantimu. Langsung keluar dari toilet dan pura-pura nggak terjadi apa-apa. Jangan menoleh ke belakang. Dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Ingat, keberanian dan ketenangan adalah kunci untuk selamat dari teror di toilet umum ini. Jadi,
Lain kali kamu berada di toilet umum dan mendengar suara aneh, kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetap waspada dan jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Bab 4. Oke, yang satu ini lebih kejam dari jebakan Batman. Di Jepang dulu ada tradisi gila namanya Hitobashira alias tiang manusia. Jadi buat bikin bangunan kayak jembatan atau kastil jadi kuat, mereka ngorbanin manusia. Manusia hidup dikubur di dalam fondasi bangunan. Gila kan? Meskipun tradisi ini udah nggak ada, tapi banyak bangunan tua di Jepang yang katanya masih dihuni arwah-arwah korban Hitobashira. Mulai dari suara tangisan, penampakan, sampai kejadian aneh lainnya. Jadi kalau kamu liburan ke Jepang, hati-hati ya kalau nemuin bangunan tua. Siapa tahu kamu nggak sendirian di sana. Bab 5. Pernah dengar permainan petak umpet sendirian? Ini bukan sekadar permainan biasa, tapi sebuah ritual yang penuh misteri dan kengerian. Di Jepang, permainan ini namanya Hitori Kakurenbo. Permainan ini telah menjadi legenda urban yang menakutkan di kalangan masyarakat Jepang. Dan percayalah, ini bukan permainan buat anak kecil. Banyak yang percaya bahwa permainan ini bisa memanggil roh-roh jahat. Kamu butuh boneka, jarum, benang merah, beras, dan gunting kuku. Semua bahan ini memiliki makna tersendiri dalam ritual ini. Benang merah melambangkan darah, beras sebagai pengganti organ dalam, dan potongan kuku sebagai bagian dari dirimu yang akan menghidupkan boneka itu. Pertama, kamu kasih nama boneka itu. Nama ini penting karena akan menjadi identitas boneka tersebut dalam permainan. Terus, kamu robek boneka itu dan isi dengan beras sama potongan kuku kamu sendiri. Ini adalah langkah yang paling penting karena disinilah boneka mulai hidup. Jahit lagi boneka itu pakai benang merah yang melambangkan darah dan kehidupan. Pastikan jahitannya kuat dan rapi, dan sembunyiin boneka itu di tempat gelap. Tempat gelap ini akan menjadi arena permainan yang menakutkan. Setelah itu, matiin semua lampu di rumah, menciptakan suasana yang benar-benar mencekam. Isi bak mandi dengan air dan mulai cari bonekanya. Air ini dipercaya bisa menenangkan roh yang terperangkap dalam boneka. Katanya sih, boneka itu bakal hidup dan mulai nyari kamu. Bayangkan, boneka yang kamu buat sendiri kini menjadi pemburu dalam permainan ini. Dan yang lebih seram, boneka itu bisa manggil roh jahat lainnya. Ini yang membuat permainan ini sangat berbahaya. Jadi kalau kamu nemuin boneka itu, jangan panik. Tetap tenang dan ingat langkah selanjutnya. Jangan lupa bilang, "Aku menemukanmu." Dengan suara yang jelas dan tegas. Ini adalah cara untuk mengakhiri permainan. Dan siram boneka itu pakai air garam. Air garam dipercaya bisa mengusir roh jahat yang terperangkap dalam boneka. Tapi ingat, ini cuma permainan. Jangan sampai kamu terlalu terbawa suasana dan percaya sepenuhnya. Jangan pernah coba-coba di rumah. Permainan ini hanya untuk hiburan dan tidak boleh dianggap serius. Tetaplah waspada dan jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Itulah 5 urban legend dari Jepang yang bikin merinding. Jepang memang penuh dengan cerita-cerita horor yang gak cuma serem, tapi juga penuh misteri. Dari 5 cerita ini, mana yang paling bikin kalian gak berani tidur malam ini? Atau mungkin kalian punya cerita horor dari negara lain yang pengen dibahas di Misteri Nusantara? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, karena misteri selalu ngeteng kita di sekitar.